Oke, kembali kepada kita menghargai dan menghormati pandangan sendiri ya. Jadi kita itu harus tegas, harus bisa mengungkapkan isi hati kita ya, isi hati kita. Terus kemudian kita nah ini apa? Kita harus tahu ya batasan kita ya. Terus kemudian apa sih, tegas ya, tegas terhadap teman dan sebagainya. Misalkan Anda sudah waktunya untuk sholat ya, atau enggak, atau Anda sudah jamnya kuliah ya. Ya, misalkan ada teman, pergi mancing yuk, pergi ke sini yuk gitu kan. Enggak, ini udah jam 7, bentar lagi aku ada kuliah 1 jam lagi gitu kan. Kuliah kan bisa besok-besok gitu kan. Tapi kan Anda harus tetap kuliah agar istilahnya itu adalah merupakan tanggung jawab Anda untuk tanggung jawab pribadi Anda. Sehingga ya harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan. Dan Anda harus memenuhi kewajiban-kewajiban di kampus ya, seperti kuliah maksimal bolos itu 1 sebelum UTS dan 1 sebelum UAS itu. Nggak boleh lebih dari 2 maksimal ya. Nah, kemudian mulai dalam satu domain tertentu, maksudnya adalah kita tuh lebih spesifik ya, konsisten ya. Jadi maksudnya itu menjadi diri sendiri itu konsistennya terhadap misalkan mulai dari hal-hal yang kecil dulu, misalkan konsisten terhadap makan ya, kita tuh harus makan yang sehat ya. Misalkan nih kayak kemarin itu ada saya ngikutin kajiannya Zaidul Akbar ya, Dr. Zaidul Akbar itu, bahwa untuk kursi haji ya, itu katanya dia ketemu dengan rekanan dokternya gitu. Saya telah membatalkan 4.000 orang untuk keberangkatan haji tahun ini. 4.000 ya, 4.000 tuh di satu distrik ya, misalkan di Jakarta Selatan saja atau apa saja gitu. Satu distrik ya, 4.000. Nah, kita kan udah udah ngos-ngosan bayar DP ya, 25 juta kan uang itu ya, uang pangkalnya. Terus kemudian kita harus ngantri selama 15 tahun, 18 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ya kan? Jadi kita persiapkan diri kita ya, persiapkan fisik kita ya, karena haji itu adalah ibadah yang memberi fisik ya, fisik dan materi. Jadi fisik kita tuh harus fit ya, harus fit. Nah, bagaimana untuk fit ya? Jaga pola makan ya, jaga pola tidur, hidup sehat dari sekarang, tidak merokok ya, tidak makan makanan yang misalkan junk food, kayak terlalu suka, misalkan Anda suka bakso gitu ya, ya boleh saja makan bakso, cuman ya jangan terlalu sering gitu ya, jangan terlalu sering tuh. Terus sebaiknya Anda itu ya, menghargai partisipasi aktif kita. Jadi misalkan kita itu ketika berinteraksi sosial pada orang lain, itu kita respect terhadap apa yang kita
lakukan ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak respect terhadap diri sendiri, gimana orang lain mau respect terhadap kita gitu kan ya. Misalkan kita sebagai seksi konsumsi, ya kita harus tanggung jawab terhadap pekerjaan kita kan. Kita tanggung jawab terhadap konsumsi ya, konsumsinya apa, menunya apa ya, terus jamnya berapa ya, jumlah orangnya berapa, itu harus kita tanggung jawab. Dan kalau ada kekurangan kita harus bagaimana caranya nih gitu kan, dan sebagainya. Nah kemudian perhatikan sikap atau perilaku nonverbal. Ini orang-orang koleris nih biasanya ya yang bermasalah ya, apalagi koleris dan laki-laki ya. Jadi hormon testosteron laki-laki itu apa ya? Dia membuat wajah laki-laki itu cenderung lebih cool. Maksudnya itu bukan kulkas ya, dingin itu apa ya? Mimiknya itu berubah lebih lamban. Berubah. Kalau perempuan kan bisa sekarang senyum ya, besok 1 menit kemudian cemberut gitu kan, 15 menit kemudian marah gitu kan. Kalau cewek karena hormon estrogennya dominan, jadi seperti itu sifatnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian punya teman laki-laki misalkan ya, dipanggil itu biasanya 2-3 kali, panggilan ketiga itu baru menoleh gitu kan. Jadi ya sabar-sabar aja kalau misalkan kita dalam organisasi, misalkan lagi kegiatan apa gitu kan, dia lagi fokus apa gitu ya, jadi dipanggil itu ya harus dicolek emang ya. Mungkin colekan ketiga baru dia nengok gitu kan, udah dipanggil, udah dicolek ya, emang seperti itu. Terus kemudian mukanya datar, jadi kemudian ya 10 menit baru tahu gitu ya. Tapi dia perasaannya biasa-biasa aja gitu kan, biasa-biasa aja. Misalnya kalau misalkan kalian keluar misalnya dari ujian ya, ujian di kelas gitu kan, kemudian keluar, gimana ujiannya, kalau kalian ngobrol sama cowok bisa, tapi mukanya muka datar gitu ya. Beda kalau misalkan cewek gitu, gimana ujiannya, bisa dong gitu kan ya, sambil senyum, sambil apa gitu kan, sambil ekspresi apa gitu kan, ya pasti seperti itu. Dan memang itu sudah kodratnya gitu kan ya. Jadi misalkan kalian punya suami ya, terus kemudian apa sih namanya, habis pulang kerja misalkan ya, halo papa udah pulang ya gitu kan, terus mukanya biasa-biasa aja, ya memang seperti itu kok, wajar gitu kan. Bukan karena kurang perhatian, tapi memang hormonalnya memang seperti itu. Jadi kita harus menghargai ya, tahu apa sih namanya, bagaimana karakteristik antara laki-laki, perempuan, dan apa sih namanya yang kemarin itu karakter. Nah kemudian bersiaplah terhadap perlawanan. Jadi maksudnya adalah kita itu dalam komunikasi tidak selalu diberikan respon positif, tapi kita juga harus siap terhadap respon negatif ya. Misalkan kalian dimarahin dosen gitu ya, ya diterima aja, tapi jangan baper ya, terima, oh iya bu baik, akan saya perbaiki, gitu aja. Terus